slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I... Marc Marquez mengincar kemenangan di Argentina, para rival harus waspada. MotoGP musim 2025 semakin memanas. Setelah aksi spektakuler di Thailand yang membuat Marc Marquez menyapu bersih kemenangan, kini sorotan tertuju pada seri berikutnya di Argentina. The Baby Alien tidak ingin sekadar puas dengan hasil sebelumnya. Justru, ia semakin termotivasi untuk kembali berdiri di podium tertinggi di sirkuit Termas de Rio Hondo akhir pekan ini. Marquez yang kini membela Ducati Corse tampak semakin padu dengan Desmosedici GP24. Kecepatannya yang luar biasa di lintasan membuatnya sulit ditandingi. Dengan semangat yang membara, Marquez bertekad untuk mempertahankan momentumnya dan kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Bagi Marquez, Argentina bukan sekadar seri biasa. Ia punya kenangan manis di sana, di mana ia sudah mencatatkan 3 kemenangan di Termas de Rio Hondo, masing-masing pada musim 2014, 2016, dan 2019. Fakta ini menjadi tambahan motivasi bagi sang juara dunia 8 kali itu untuk kembali mencetak kemenangan di lintasan yang sangat cocok dengan gaya balap agresifnya. Saya sangat senang kembali balapan di Argentina. Lintasan ini adalah salah satu favorit saya, di mana saya selalu bisa cepat dan kompetitif di masa lalu, ujar Marquez, dikutip dari Crash. Marquez paham betul bahwa performa apiknya di Thailand bukan jaminan kemenangan mudah di Argentina. Namun, dengan modal kepercayaan diri tinggi dan semakin nyamannya ia dengan Ducati GP24, peluang untuk kembali naik podium tertinggi sangat terbuka. Hal ini benar-benar memberi saya motivasi ekstra dan aku tidak sabar untuk kembali ke trek, tambahnya dengan penuh semangat. Meski Marquez menjadi favorit di Argentina, bukan berarti ia bisa melenggang sendirian tanpa perlawanan. Salah satu rival terberatnya adalah rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang merupakan pembalap utama Ducati Corse, tentu tidak ingin membiarkan Marquez mencuri perhatian begitu saja. Namun, ada satu tantangan besar yang harus dihadapinya. Bagnaia belum pernah sekalipun meraih kemenangan di sirkuit Termas de Rio Hondo. Kondisi ini membuatnya harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing dengan Marquez. Bagnaia pun mengakui bahwa dirinya harus melakukan sejumlah penyesuaian pada motor agar bisa tampil lebih kompetitif di Argentina. Kami kembali balapan di Argentina, dan aku merasa sudah cukup baik beradaptasi dengan Desmosedici GP24, kata Bagnaia. Namun, ia juga menambahkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar bisa tampil lebih maksimal di lintasan. Kami harus memperbaiki beberapa faktor dan aspek agar bisa bersaing secara penuh, tegasnya. Melihat performa Marquez yang semakin mengerikan di atas Ducati, tidak berlebihan jika banyak yang menjagokannya untuk kembali meraih kemenangan di Argentina. Kecepatannya di lintasan, ditambah dengan pengalamannya di Termas de Rio Hondo, membuatnya menjadi ancaman nyata bagi para rival. Namun, MotoGP selalu penuh kejutan. Bagnaia dan pembalap lain seperti Pedro Acosta, Fabio Quartararo, dan Brad Binder tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan laju Marquez dan merebut podium tertinggi. Balapan di Argentina dipastikan akan menjadi ajang pertarungan seru antara Marquez dan para pesaingnya. Akankah The Baby Alien kembali menunjukkan dominasinya? Ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain? Kita tunggu aksi mereka di lintasan akhir pekan ini. Ducati belum puas. Upgrade besar siap bikin Marquez makin ganas di MotoGP 2025. Kecepatan dan dominasi Ducati di MotoGP 2025 bukan lagi sekadar wacana. Mereka baru saja membuktikannya dengan kemenangan Marc Marquez dan sapu bersih podium di MotoGP Thailand 2025. Namun, yang mengejutkan adalah Ducati masih merasa belum cukup. Mereka percaya bahwa masih ada ruang untuk berkembang, dan itulah alasan utama mereka tengah menyiapkan upgrade besar-besaran untuk Desmosedici GP24. Meski sudah menjadi pabrikan paling superior saat ini, Ducati tetap ingin memperlebar jarak dengan kompetitor. Bahkan, mereka siap memberikan pembaruan signifikan bagi Marquez dan Pecco Bagnaia demi mempertahankan performa puncak sepanjang musim. Menurut General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, timnya akan segera memperkenalkan sejumlah komponen baru yang sempat tertunda pemakaiannya. Beberapa di antaranya adalah sasis dan swing arm baru, yang sebelumnya tidak mendapat prioritas dalam tes di Sepang dan Buriram. Alasan utama Ducati berfokus pada pengembangan ini adalah karena pengujian mesin baru yang mereka lakukan di awal musim tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Mesin anyar yang mereka siapkan ternyata tidak lebih baik dari versi sebelumnya.
Padahal regulasi MotoGP melarang pengembangan mesin lebih lanjut hingga akhir 2026 setelah proses homologasi selesai. Dengan kata lain, Ducati harus mencari cara lain untuk meningkatkan performa tanpa mengandalkan mesin baru. Disinilah pengembangan komponen seperti sasis, swing arm, dan aerodinamika menjadi faktor krusial. Meski saat ini semua pembalap Ducati menggunakan spesifikasi mesin yang sama, pengembangan komponen baru akan memberi keunggulan lebih besar bagi tim pabrikan dibandingkan tim satelit. Artinya, Marquez dan Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati akan merasakan dampak terbesar dari perubahan ini, membuat mereka semakin sulit dikejar oleh rival-rival mereka. Swing arm dan sasis yang lebih baik akan meningkatkan kestabilan motor saat menikung, memberikan daya cengkeram lebih kuat di tikungan cepat, serta meningkatkan traksi saat keluar dari tikungan. Hal ini sangat penting bagi Ducati yang terkenal memiliki motor dengan tenaga besar tetapi sering kesulitan di tikungan. Pengembangan ini juga sangat berguna bagi Marquez, yang dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif dan sering memaksakan motor ke batas maksimalnya. Dengan sasis yang lebih stabil, ia bisa lebih leluasa dalam mengeksekusi manuver khasnya tanpa kehilangan keseimbangan. Sayangnya, Marquez dan Bagnaia harus bersabar karena upgrade motor ini baru akan tersedia pada bulan Mei 2025. Ducati telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menggunakan tes resmi setelah GP Jerez untuk memaksimalkan pengujian komponen baru sebelum digunakan di balapan. Sampai balapan di Jerez, kami akan menggunakan versi motor yang hampir identik dengan yang sekarang. Setelah itu, kami akan fokus mengembangkan GP24 lebih jauh, ujar dalinya, dikutip dari Speedweek. Keputusan ini menunjukkan bahwa Ducati tidak ingin terburu-buru dalam memperkenalkan pembaruan. Mereka ingin memastikan bahwa semua komponen baru telah diuji dengan sempurna sebelum diterapkan di lintasan balap. MotoGP bukan hanya tentang memenangkan satu atau dua balapan. Ini adalah pertarungan panjang di mana konsistensi menjadi kunci utama. Ducati tidak ingin hanya menjadi yang tercepat saat ini, tetapi juga memastikan bahwa mereka tetap berada di puncak hingga akhir musim. Dengan strategi pengembangan yang matang dan pendekatan yang sangat detail dalam setiap aspek motor, Ducati telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar pabrikan yang kuat, tetapi juga tim. Dengan strategi paling cerdas di grid MotoGP saat ini. Dengan Marquez dan Bagnaia sebagai pembalap andalan mereka, serta pengembangan terbaru yang akan segera datang, Ducati tampaknya siap untuk terus mendominasi MotoGP 2025. Bagi para pesaing mereka, ini adalah alarm bahaya. Ducati tidak hanya ingin menang, mereka ingin menguasai. Marc Marquez makin bersinar, Pecco Bagnaia mulai tergeser di Ducati. Kemenangan Marc Marquez dalam MotoGP Thailand 2025 membawa dampak besar, tidak hanya dalam perebutan gelar juara dunia, tetapi juga dalam dinamika internal tim Ducati Lenovo. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Buriram, Marquez tampil luar biasa dengan memenangkan sprint race dan race utama, sementara rekan setimnya, Pecco Bagnaia, harus puas finish di posisi ketiga. Dalam dua balapan tersebut, apa yang terjadi di garasi Ducati pun menjadi sorotan. Marquez yang baru bergabung dengan tim langsung menjadi pusat perhatian, sementara Bagnaia, yang telah mempersembahkan dua gelar juara dunia bagi Ducati pada 2022 dan 2023, tampak mulai kehilangan sorotan. Paolo Campinotti, pemilik tim Pramac Racing, menilai bahwa Marquez tidak hanya unggul dalam balapan, tetapi juga sangat cerdik dalam membangun hubungan di dalam tim. Ia bahkan membandingkan Marquez dengan legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang dikenal sangat piawai dalam menciptakan atmosfer tim yang berpihak padanya. Marc sangat pandai menarik perhatian dan membangun dukungan di dalam timnya. Dia punya kemampuan luar biasa untuk membuat semua orang bekerja untuknya, ujar Campinotti dalam wawancaranya dengan Motosan. Hal ini mengingatkan pada strategi yang pernah diterapkan Rossi saat berhadapan dengan Jorge Lorenzo di Yamaha beberapa tahun silam. Saat itu, Rossi berhasil membangun hubungan kuat dengan tim sehingga perlahan-lahan membuat Lorenzo terpinggirkan. Menurut Campinotti, Marquez kini sedang melakukan hal serupa di Ducati, di mana ia perlahan mengambil alih peran utama yang sebelumnya dipegang oleh Bagnaia. Ia sangat dihormati di Honda dan Gresini. Sekarang, tantangan terbesarnya adalah mengubah garasi Ducati yang selama ini mendukung Pecco menjadi lebih berpihak padanya, tambahnya. Mantan pembalap MotoGP, Neil Hudson, juga menyampaikan pandangan yang serupa. Ia menilai bahwa jika Marquez terus menunjukkan performa lebih unggul dari Bagnaia, maka para mekanik dan staf Ducati secara alami akan lebih condong kepadanya. Pecco telah membawa Ducati kembali ke puncak dengan 2 gelar juara dunia. Itu adalah pencapaian besar, kata Hudson.
Tapi Ducati selalu mendukung siapapun yang memberikan hasil terbaik. Jika Marquez terus menang dan Pecco tidak bisa mengimbanginya, maka situasi di dalam tim akan berubah, lanjutnya. Kini, situasi di Ducati semakin menarik untuk disimak. Apakah Marquez benar-benar akan mengambil alih posisi sebagai pembalap utama tim dan menggeser Bagnaia? Ataukah Bagnaia akan bangkit dan mempertahankan statusnya sebagai bintang utama Ducati? Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan persaingan di dalam tim Ducati tampaknya akan menjadi salah satu drama terbesar yang layak untuk diikuti sepanjang musim ini. Gimana? Sudah sesuai dengan yang kamu harapkan? Kalau masih ada yang ingin disesuaikan, tinggal kasih tahu ya. Jorge Martin akui ragu bisa menandingi Marc Marquez setelah dominasinya di MotoGP Thailand. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi atmosfer persaingan sudah terasa begitu panas, terutama setelah penampilan luar biasa Marc Marquez di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand. Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan Ducati, langsung menunjukkan kelasnya dengan memenangkan sprint race dan race utama. Dominasi Marquez di seri pembuka ini mengundang banyak perhatian, salah satunya dari Jorge Martin, mantan pembalap Ducati yang kini memperkuat tim Aprilia. Martin, yang saat ini masih dalam masa pemulihan akibat cedera, mengaku ragu apakah dirinya bisa mengimbangi kecepatan Marquez saat ia kembali ke lintasan nanti. Jorge Martin mengalami kecelakaan serius saat tes pramusim di Sepang, yang membuatnya harus menjalani pemulihan dan absen di 2 seri awal musim ini. Cedera pada pergelangan tangan dan kakinya cukup serius, sehingga ia harus melewati MotoGP Thailand dan Argentina sebelum bisa kembali balapan. Meski tidak ikut berlaga di lintasan, Martin tetap mengikuti jalannya MotoGP Thailand dengan menyaksikan dari layar kaca. Dari situ, ia bisa melihat betapa dominannya Marc Marquez bersama Ducati Desmosedici GP24. Bagi Martin, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sebagai mantan pembalap Ducati, ia sangat memahami potensi besar motor tersebut, terutama setelah sukses mengantarkannya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Namun, yang membuatnya ragu adalah bagaimana Marquez bisa langsung menguasai motor tersebut dengan begitu cepat, seolah-olah sudah bertahun-tahun mengendarainya. Marc Marquez tidak hanya menang di Buriram, tetapi juga mendominasi sepanjang akhir pekan. Mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race dan race utama, pembalap debutan Ducati itu selalu berada di posisi teratas. Di sprint race, Marquez tampil tanpa celah, meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang. Sementara di race utama, ia sempat mengalami penurunan kecepatan pada laps ke-7 akibat tekanan ban depan yang turun. Namun, dengan strategi yang cerdik, ia memanfaatkan slipstream dari Alex Marquez untuk meningkatkan kembali tekanan bannya agar tetap sesuai regulasi. Setelah kondisinya stabil, Marquez kembali menggeber motornya dan berhasil menyalip adiknya untuk meraih kemenangan. Jorge Martin mengaku terkejut melihat bagaimana Marquez mampu mengatasi situasi sulit dengan begitu tenang dan cerdas. Baginya, ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal pemahaman teknis dan strategi balapan yang luar biasa. Sebagai juara dunia bertahan, Jorge Martin tentu memiliki ambisi besar untuk mempertahankan gelarnya di musim 2025. Namun, setelah melihat performa Marquez di Buriram, ia merasa bahwa tantangan yang dihadapinya kali ini jauh lebih berat. Saya tahu betul kekuatan Desmosedici GP24 karena saya sendiri yang menggunakannya musim lalu. Tapi melihat bagaimana Marc langsung bisa menaklukkannya di balapan pertamanya bersama Ducati, itu sangat luar biasa, ujar Martin. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengimbangi kecepatannya ketika saya kembali nanti. Saya hanya bisa berharap bisa segera pulih dan kembali ke lintasan secepatnya, tambahnya. Absennya Martin di 2 seri awal membuatnya tertinggal cukup jauh dalam klasemen sementara. Sementara itu, Marc Marquez telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Dengan MotoGP 2025 yang masih panjang, Jorge Martin tentu masih punya kesempatan untuk bangkit dan memberikan perlawanan. Namun, melihat performa Marquez saat ini, Martin menyadari bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Akankah Martin mampu menantang Marquez ketika ia kembali ke lintasan? Atau justru Marquez akan terus melanjutkan dominasinya bersama Ducati? Semua pertanyaan ini akan terjawab di seri-seri berikutnya. Marc Marquez tampil gemilang di Thailand, Paolo Ciabatti terkejut dengan adaptasi cepatnya di Ducati. Penampilan Marc Marquez di seri perdana MotoGP Thailand 2025 benar-benar mencuri perhatian.
Pembalap asal Spanyol itu tampil luar biasa dengan meraih kemenangan di sprint race dan race utama di sirkuit Buriram. Keberhasilannya ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk Direktur Motocross Ducati, Paolo Ciabatti, yang mengaku tak percaya bahwa Marquez bisa langsung beradaptasi dengan begitu cepat di atas. Desmosedici GP24. Meskipun ini bukan pertama kalinya Marquez mengendarai motor Ducati, karena musim lalu ia membalap untuk Gresini Racing dengan Desmosedici GP23, tetap saja pencapaiannya kali ini dianggap luar biasa. Ciabatti menegaskan bahwa tak mudah bagi seorang pembalap untuk langsung mendominasi setelah pindah ke tim pabrikan, tetapi Marquez membuktikan bahwa dirinya adalah pengecualian. Ketika Marquez memutuskan bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak yang meragukan apakah ia bisa langsung tampil kompetitif. Namun, sejak sesi latihan hingga balapan, ia menunjukkan kecepatan yang konsisten. Pada sesi kualifikasi, Marquez sudah terlihat sangat nyaman dengan Desmosedici GP24, dan saat sprint race ia semakin mendominasi, meninggalkan para pesaingnya. Dalam balapan utama, Marquez kembali menunjukkan kecerdasannya. Meskipun sempat mengalami kendala pada tekanan ban depan di lap ke-7, ia tetap tenang dan menerapkan strategi cerdas dengan menempel di belakang Alex Marquez untuk mengembalikan tekanan ban ke angka yang aman sesuai regulasi. Setelah situasi terkendali, ia kembali menyerang dan berhasil merebut kemenangan di beberapa laps terakhir. Paolo Ciabatti mengaku sangat terkesan dengan bagaimana Marquez mengatur balapan dengan strategi yang begitu matang. Ini sungguh luar biasa. Mark baru saja bergabung dengan tim pabrikan, tetapi dia langsung bisa tampil dominan. Ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, bahkan oleh pembalap hebat sekalipun, ujar Ciabatti. Salah satu hal yang membuat Ciabatti semakin terkejut adalah kenyataan bahwa dari semua pembalap Ducati yang menggunakan Desmosedici GP24, Marquez adalah yang paling menonjol. Bahkan, rekan setimnya Francesco Bagnaia yang merupakan juara dunia bertahan kesulitan untuk menandingi kecepatan Marquez di lintasan Thailand. Bagnaia sendiri hanya mampu finish di posisi ketiga dalam sprint race maupun balapan utama, dan pembalap Ducati lainnya juga tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Dengan hasil ini, Marquez mengirimkan sinyal bahwa ia siap bersaing dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Biasanya butuh waktu bagi seorang pembalap untuk beradaptasi dengan motor baru, terutama ketika pindah ke tim pabrikan. Tapi Mark membuktikan bahwa dia berbeda. Dia bisa langsung menemukan performa terbaiknya, bahkan mengungguli para pembalap Ducati lainnya yang sudah lebih dulu mengenal motor ini, tambah Ciabatti. Meskipun sukses besar di Thailand, tantangan bagi Marquez masih panjang. Seri berikutnya di Argentina dan Amerika Serikat akan menjadi ujian selanjutnya. Namun, melihat performanya yang luar biasa di Buriram, banyak yang yakin bahwa Marquez bisa kembali tampil kuat. Ciabatti sendiri mengakui bahwa kemenangan di satu seri belum cukup untuk memastikan gelar juara. Tetapi jika Marquez bisa mempertahankan konsistensinya, peluangnya sangat besar. MotoGP adalah kejuaraan panjang. Yang penting bukan hanya menang di satu balapan, tetapi juga bagaimana mempertahankan performa sepanjang musim. Jika Mark bisa terus seperti ini, dia akan menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara dunia, ujarnya. Dengan hasil di Thailand, Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Kini, semua mata tertuju padanya untuk melihat apakah ia bisa melanjutkan dominasinya di balapan-balapan selanjutnya. Tim Prima Pramac telah memulai perjalanan baru bersama pabrikan Yamaha di ajang MotoGP 2025. Langkah ini menjadi tantangan besar bagi mereka setelah bertahun-tahun menikmati kesuksesan bersama Ducati. Kini, mereka harus kembali membangun segalanya dari nol dan beradaptasi dengan motor serta teknologi yang berbeda. Sebelumnya, Pramac dikenal sebagai tim satelit yang mampu bersaing di papan atas. Mereka bahkan mencetak sejarah sebagai tim satelit pertama yang sukses meraih gelar juara dunia sejak Nastro Azzurro Honda melakukannya pada tahun 2001. Namun, perubahan besar terjadi ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Yamaha, sebuah langkah yang dinilai berisiko namun penuh potensi. Bos Pramac Racing, Gino Borsoy, mengakui bahwa berlabuh ke Yamaha bukanlah keputusan yang mudah. Ia menyebut bahwa keputusan ini bukan hanya sekadar pergantian merek motor, tetapi juga membawa tantangan baru dalam membangun kompetitivitas tim. Orang Jepang berinvestasi besar-besaran. Perusahaan besar seperti Yamaha tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, ujar Borsoy, menegaskan keyakinannya terhadap masa depan Yamaha di MotoGP.
Pada balapan pembuka musim ini di Thailand, tim Pramac Yamaha menunjukkan hasil yang cukup positif. Jack Miller, salah satu pembalap mereka, berhasil finish di posisi ke-11. Hasil ini lebih baik dibandingkan pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, yang hanya mampu finish di posisi ke-15. Meski demikian, Pramac menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan performa motor mereka. Saya pernah punya Jack Miller sebelumnya, dan Miguel Oliveira adalah pria yang siap, tambah Borsoi, menunjukkan keyakinannya terhadap para pembalapnya yang saat ini membela Pramac. Di sisi lain, Borsoi juga turut berempati terhadap Jorge Martin, mantan pembalap Pramac yang kini membela Aprilia. Jorge Martin mengalami cedera serius pada awal musim dan harus menjalani operasi, membuatnya absen dalam balapan pertama musim ini. Jorge Martin adalah anak emas, kami memiliki hubungan yang sangat istimewa, kata Borsoi. Dia mengalami tahun yang sungguh sial. Biasanya mereka sering terjatuh tanpa mengalami cedera parah, tetapi dia, setelah terjatuh 2 kali, mengalami 2 patah tulang serius. Tidak beruntung, ujarnya. Tidak hanya kehilangan Martin, Pramac juga harus berpisah dengan seluruh tim pabrikan Ducati, sebuah keputusan yang diakui Borsoi tidaklah mudah. Saya selalu menganggap Gigi Dall'Igna seperti anggota keluarga, saudara. Tahun-tahun yang telah berlalu tentu saja meninggalkan jejak, kata Borsoi, merujuk pada bos teknis Ducati yang pernah bekerja sama dengannya. Namun, Borsoi menyatakan bahwa keputusan ini adalah bagian dari perjalanan profesional. Meski sulit mengucapkan selamat tinggal setelah sukses besar, ia tetap bangga dengan pencapaian yang telah diraih. Mengucapkan selamat tinggal sebagai juara itu sulit, tetapi lebih mudah ketika Anda melihat seberapa jauh Anda telah melangkah, ujarnya. Di akhir pernyataannya, Borsoi kembali menyinggung keputusan Ducati yang lebih memilih Marc Marquez dibandingkan mempromosikan Jorge Martin sebagai pembalap tim pabrikan mereka. Keputusan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat Pramac memilih meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Yamaha. Gigi adalah seorang jenius. Marc mempertanyakan dirinya sendiri, dia menyerah pada masa pendekatan yang sangat lama, kata Borsoi. Dia, Gigi Dall'Igna, seorang insinyur cerdas, dia menarik. Saya tidak akan membuat keputusan itu, dan selain itu berkontribusi pada kepergian saya ke Yamaha, tutupnya. Dengan semangat baru bersama Yamaha, Pramac siap menghadapi tantangan MotoGP 2025. Mereka berharap bisa kembali menjadi tim satelit yang kompetitif dan mencetak prestasi besar di musim-musim mendatang. Dani Pedrosa soroti kemenangan Marc Marquez di Thailand itu serang titik krusial pada Francesco Bagnaia. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez di Honda sekaligus pembalap penguji KTM saat ini, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai kemenangan Marquez di seri perdana MotoGP Thailand. Menurutnya, kemenangan Marquez itu tidak hanya memberikan sinyal kembalinya performa terbaiknya, tetapi juga bisa menyerang titik krusial rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pernyataan Pedrosa ini muncul setelah melihat bagaimana Marquez langsung tampil dominan pada seri MotoGP Thailand 2025. Sementara itu, Bagnaia justru mengalami kesulitan dan harus puas finish di posisi ketiga, tertinggal dari Marquez dan Alex Marquez. Pada balapan di sirkuit Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa yang luar biasa. Sejak sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan sprint dan race utama, The Baby Alien tampil sangat konsisten. Marquez berhasil memenangkan kedua balapan tersebut dan membuktikan bahwa adaptasinya dengan Ducati Desmos edisi GP24 berjalan dengan sangat baik. Sebaliknya, hasil MotoGP Thailand 2025 menjadi pukulan telak bagi Francesco Bagnaia. Sebagai pembalap utama Ducati Lenovo, tim Bagnaia justru kesulitan untuk mengejar Marquez. Meskipun menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, Bagnaia terlihat tidak mampu menandingi kecepatan dan strategi cerdik rekan barunya tersebut. Dani Pedrosa pun menilai bahwa Marquez akan memberikan tekanan besar bagi Bagnaia, baik di dalam maupun di luar lintasan. Dalam wawancaranya, Dani Pedrosa mengatakan bahwa bergabungnya Marquez di Ducati Lenovo Team bukan hanya sekadar menambah persaingan, tetapi juga bisa menjadi faktor yang menyerang sisi mental. Bagnaia,
Saya pikir Mark melakukan segala cara untuk menghantam Pecco di bagian yang krusial, ujar Pedrosa. Menurut Pedrosa, memiliki rekan setim yang sangat kuat seperti Marquez akan memberikan dampak psikologis bagi Bagnaia. Tidak hanya soal perbedaan hasil di lintasan, tetapi juga bagaimana cara tim dan media merespons performa kedua pembalap ini. Tidak dapat dihindari bahwa memiliki rekan setim yang sangat kuat di sisi lain garasi akan memengaruhi Anda dalam banyak hal, mulai dari merayakan hasil yang baik untuk Mark hingga melihat hasil yang kurang baik bagi Pecco, tambahnya. Bagnaia yang sebelumnya menjadi pembalap utama Ducati kini harus berbagi perhatian dengan Marquez. Hal ini bisa menjadi tekanan tersendiri, terutama jika Marquez terus menunjukkan performa lebih baik darinya. Ini semua adalah hal-hal kecil yang memengaruhi mental Anda, tutup Pedrosa. Pernyataan Dani Pedrosa ini semakin memperkuat spekulasi bahwa persaingan internal di Ducati Lenovo Team akan semakin memanas. Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir menjadi andalan utama Ducati, kini harus menghadapi tekanan besar dari Marquez yang baru bergabung tetapi langsung tampil mengesankan. Jika Marquez terus mendominasi seperti di Thailand, bukan tidak mungkin hal ini akan mengguncang stabilitas tim Ducati. Apakah Bagnaia bisa bangkit dan kembali menunjukkan dirinya sebagai pembalap terbaik Ducati? Atau justru Marquez yang akan mengambil alih status sebagai pembalap nomor 1 di tim merah? Jawabannya akan terlihat di seri-seri MotoGP berikutnya, terutama di Argentina dan Amerika Serikat yang merupakan trek favorit Marc Marquez. Persaingan antara dua pembalap Ducati ini jelas menjadi salah satu hal yang paling menarik untuk disaksikan musim ini. Casey Stoner ingatkan rival, Marc Marquez masih menyimpan potensi besar. Seri perdana MotoGP 2025 di Buriram, Thailand, menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez. Bergabung dengan Ducati Lenovo, ia langsung menunjukkan dominasinya dengan meraih double podium, menang di sprint race dan race utama. Namun, legenda MotoGP dan mantan pembalap Ducati, Casey Stoner, meyakini bahwa Marquez belum mengeluarkan seluruh potensinya. Ia memperingatkan rival-rivalnya bahwa Marquez bisa tampil lebih agresif dan lebih cepat di seri-seri mendatang. Sejak sesi kualifikasi, Marc Marquez sudah menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia mampu menjaga konsistensi kecepatan dan selalu berada di barisan terdepan. Sprint race menjadi ajang demonstrasi kekuatannya. Marquez melesat sejak awal, meninggalkan lawan-lawannya tanpa celah untuk mengejar. Race utama juga berlangsung impresif. Marquez memimpin balapan dengan meyakinkan, hingga akhirnya terlihat melambat di laps ke-7, memberikan kesempatan kepada Alex Marquez untuk mengambil alih posisi pertama. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa seorang Marc Marquez tiba-tiba mengurangi kecepatan? Rupanya, ini bukan sekadar strategi biasa, tetapi cara cerdas Marquez untuk menghindari penalti. Regulasi MotoGP mewajibkan pembalap menjaga tekanan ban depan di atas 1,8 bar selama 60% durasi balapan. Jika tekanan terlalu rendah, mereka bisa terkena hukuman dari steward MotoGP. Saat balapan berlangsung, Marquez merasakan bahwa tekanan ban depannya turun. Jika ia terus memimpin dengan kondisi tersebut, risikonya terlalu besar. Oleh karena itu, ia memilih untuk menurunkan kecepatan dan berada di belakang Alex Marquez. Strategi ini memungkinkannya menggunakan slipstream untuk meningkatkan tekanan ban kembali ke batas aman. Keputusan ini menunjukkan betapa cerdasnya Marquez dalam memahami teknis balapan. Tidak banyak pembalap yang memiliki pemahaman sebaik dirinya dalam kondisi seperti ini. Namun, begitu tekanannya kembali normal, Marquez langsung mengubah strategi. Ia kembali meningkatkan kecepatan, dan dalam 3 lap terakhir, ia menyalip Alex Marquez dengan manuver agresif. Overtake tersebut membuktikan bahwa Marquez tetap memiliki nyali besar dan kemampuan teknis luar biasa. Melihat performa ini, Casey Stoner yakin bahwa Marc Marquez belum menunjukkan performa maksimalnya. Jika dengan kondisi seperti ini ia sudah mampu mendominasi, maka saat ia tampil dengan 100% kemampuannya, rival-rivalnya akan semakin kesulitan menandinginya. Apa yang kita lihat di Buriram itu luar biasa. Tapi saya rasa Marc belum mengeluarkan segalanya. Dia masih beradaptasi dengan Ducati dan tetap bisa menang dengan strategi yang sangat cerdas. Jika di balapan berikutnya dia tidak menghadapi masalah teknis, saya yakin dia akan tampil lebih agresif, ujar Stoner.
Stoner juga menekankan bahwa kejeniusan Marquez dalam membaca situasi dan mengatur strategi adalah keunggulan terbesarnya. Banyak pembalap yang cepat, tapi tidak semua bisa memahami balapan seperti Mark. Dia tahu kapan harus mengalah, kapan harus menyerang, dan bagaimana mengatasi masalah tanpa kehilangan peluang menang. Itu kualitas seorang juara sejati, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin dijagokan dalam perburuan gelar juara dunia 2025. Namun, rival-rival seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Alex Marquez pasti tidak akan tinggal diam. Seri berikutnya akan berlangsung di MotoGP Argentina, di mana Marquez sudah beberapa kali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terkuat di sana. Jika benar Marquez belum tampil dengan kemampuan penuh di Thailand, maka di Argentina dan seri berikutnya, ia bisa semakin sulit dihentikan. Akankah Marquez kembali menunjukkan dominasinya? Ataukah rival-rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan laju sang juara dunia 8 kali ini? Yang pasti, persaingan MotoGP 2025 semakin memanas.